Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan larangan yang kedua, yaitu menguburkan anak perempuan hidup-hidup. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'dil bana, menguburkan hidup-hidup anak perempuan. Ini telah kita singgung pada pengajian Sirah Nabawiyah, ya, bahwasanya di antara kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah dahulu, mereka menguburkan putri mereka hidup-hidup. Karena mereka tidak ingin punya anak perempuan. Anak perempuan hanyalah membawa hinaan bagi keluarga. Tidak bisa disuruh mencari nafkah, hanya ikut makan makanan di rumah, jadi terhina. Tidak bisa disuruh untuk ikut berperang, terus buat apa punya anak perempuan? Sehingga kalau mereka punya anak perempuan, mereka marah. Wa idza busyira ahadun bil untha dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadzib. Kalau diberi kabar anakmu perempuan, maka dia pun marah. Ya. Maka dia pun yatawara minal qaumin su'i ma busyira bih. Dia malu kalau orang tahu dia punya anak perempuan. Dia berpikir, ayumsikuhu ala hunin am yadushu bi turab. Apakah saya kubur hidup-hidup sekarang juga, atau saya sembunyikan putri saya dengan penuh rasa malu, dicerca dan dicela oleh masyarakat. Ini kebiasaan orang Arab jahiliyah dahulu. Ya. Oleh karenanya Rasulullah SAW melarang perbuatan tersebut. Namun yang kita herankan para hadirin, kebencian terhadap anak perempuan itu ternyata masih diwarisi sampai sekarang. Banyak orang yang tidak suka punya anak perempuan. Ya. Apalagi anak pertama perempuan, anak kedua perempuan, anak ketiga perempuan, anak keempat perempuan, anak kelima perempuan. Dia jengkel. Ya. Ini adalah bentuk meniru-niru orang-orang jahiliyah. Ya. Konsekuensi buruk dari kebencian terhadap anak perempuan banyak. Pertama, sikap ini merupakan bentuk protes terhadap takdir Allah. Seakan-akan protes, Allah kasih anugerah anak perempuan, dia tidak terima. Meskipun dia tidak ungkapkan kata-kata, tapi dia jengkel, anak saya perempuan lagi. Dia jengkel. Ada yang ungkapkan ya. Dan ini juga menunjukkan ya kebodohan ya. Karena sebagian suami tatkala anaknya perempuan, maka dia marah-marah sama istrinya. Kamu nikah anak perempuan terus. Bukan terbalik, kamu yang tanam anak perempuan sama saya. Jadi istrinya diomel-omelin ya. Istrinya diomel-omelin. Dan ini sampai sekarang demikian. Tapi ada orang anaknya perempuan, akhirnya dia kawin lagi. Supaya punya anak laki-laki. Kawin lagi, perempuan lagi. Jadi yang salah bukan perempuan ya. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum an syi'tum. Istri-istri kalian adalah sawaladang bagi kalian. Allah menamakan istri sawaladang. Kalian yang tanam benihnya. Yang tanam benih kalian hasilnya perempuan, kok yang dimarah sawahnya. Yang salah sebenarnya siapa? Yang salah laki-laki dong, bukan perempuan. Kemudian perempuan diomel-omel. Ini perbuatan yang sangat tidak logis. Memarahi istri gara-gara anaknya apa? Perempuan. Zaman sekarang lebih parah lagi. Ya, sudah ketahuan di USG, tadinya istrinya hamil, dia sayang sama istrinya, berharap anaknya laki-laki. Lihat di USG ternyata perempuan, langsung berubah sikapnya. Sebelum lahir sudah tersiksa istrinya. Sebelum melahirkan sudah tersiksa. Kenapa? Suaminya sudah berubah sikap. Karena tahu jadinya apa? Perempuan. Ini tidak boleh. Ini adalah sikap jahiliyah. Ya, sikap jahiliyah. Sebagian ulama ya anaknya perempuan seperti Syekh Abdul Razak, anak pertama perempuan. Anak kedua juga apa? Perempuan. Anak ketiga juga perempuan. Anak keempat akhirnya perempuan. Perempuan juga. Anak kelima perempuan juga. Bayangkan. Syekh Abdul Razak 5 anak berturut-turut perempuan dan dia tidak poligami. Jadi begitulah. Ternyata anak ke-6 baru laki-laki. Anak ke-6 laki-laki, anak ke-7 kalau nggak salah laki-laki, baru kemudian beliau menikah yang kedua ya. Jadi terkadang ya Syekh juga pernah cerita ada orang menikah dengan seorang wanita, anaknya 13 perempuan semua. Udah itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang tidak boleh menolak rezeki tersebut ya. Yakinlah bahwasanya di balik memilih anak perempuan banyak sekali faedahnya. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadisnya, ya man kana lahu 3 banatin, barang siapa yang memiliki 3 putri, fa sabara alaihinna, dan sabar dalam merawat 3 putrinya, ya, atau amahunna, memberi makan kepada mereka, wasaqahunna, memberi minum kepada mereka, wa kasahunna, memberi pakaian kepada mereka, kunna lahu hijaban minan nar yaumil qiyamah. Maka putri-putrinya tadi akan menjadi penghalang baginya di neraka, dari neraka jahanam. Nabi SAW juga bersabda,
Man ibtuliya min hadhil banati bi syai'in, barang siapa yang diuji dengan sesuatu dari anak-anak perempuan. Sebenarnya mengatakan ini dalil bahwasanya anak perempuan itu ujian. Dia anugerah tapi sekaligus apa? Ujian, karena perlu perhatian khusus dalam merawat anak-anak perempuan. Ya. Fa ahsana ilaihinna, kemudian dia berbuat baik kepada anak-anak perempuannya, kunna lahu sitran minan nar. Maka akan menjadi penghalang darinya dari neraka jahanam. Ya. Syekh Abdul Razak juga bercerita tentang kisah seseorang yang dia menikah dengan istrinya, kemudian anak pertama perempuan, anak kedua perempuan, anak ketiga perempuan, anak keempat perempuan, mulai jengkel sama istrinya. 4 perempuan. Nah, yang 5 bagaimana? Tunggu. Ternyata yang kelima juga apa? Perempuan. Kata dia, awas, ini sudah. Awas kalau ke 6 perempuan lagi kata. Ternyata qadarullah, ini zaman-zaman dulu belum ada USG. Ternyata lahir anak ke-6 juga apa? Perempuan. Dia sudah jengkel sekali. Hamil lagi istri yang ke-7. Awas kalau ke-7 lagi perempuan katanya. Pokoknya diancam istri. Dia sudah ketakutan. Istrinya sudah ketakutan. Dia berdoa, ya Allah semoga anak saya yang ke-7 apa? Laki-laki, berdoa. Qadarullah suatu hari dia tertidur. Istrinya sedang mau melahirkan. Dia tunggu di rumah sakit atau di mana. Terus dia ketiduran nunggu istrinya melahirkan. Dan dia berdoa semoga anaknya laki-laki. Dalam tidur tersebut dia mimpi bahwasanya telah tiba hari kiamat. Kemudian dia disidang oleh Allah, ternyata dia divonis masuk neraka. Maka kemudian malaikat melemparkan dia ke neraka jahanam lewat pintu yang pertama. Dan neraka jahanam ada 7 pintunya. Laha sab'atu abwab, likulli babin minhum juz'un maqsum. Kata Allah, neraka itu ada 7 pintunya. Setiap pintu sudah ada bagiannya. Maka dia dilemparkan ke neraka jahanam lewat pintu pertama. Tahu-tahu anak perempuan pertamanya menghalangi, sitron minan nar. Dihalangi dari neraka jahanam. Abinya selamat. Alhamdulillah. Ternyata dilempar lagi lewat pintu kedua. Putri yang kedua datang menyelamatkannya. Abinya terselamatkan. Lempar lagi lewat pintu ketiga. Anak ketiganya menyelamatkan. Lewat keempat, pintu keempat, putri keempat yang menyelamatkan. Lempar lagi lewat pintu keenam. Malaikat enggak bosan-bosan lempar dia. Lewat pintu keenam, kelima, putri kelima menyelamatkan. Pintu keenam, putri keenam menyelamatkan. Sekarang pintu ketujuh. Dia belum punya putri ketujuh. Waktu mau dilempar, enggak ada yang menyelamatkan dia. Tiba-tiba masuk neraka jahanam, dia tiba-tiba terbangun. Kata dia, Allah semoga anak saya itu juga perempuan. Dia pergi, tahu-tahu ternyata anak yang ketujuh laki-laki. Kata dia, ini juga cerita saya dengar langsung dari Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala tentang kisah yang dia dengar langsung dari orang yang fiqh. Jadi, ikhwan, ya, kita punya laki-laki atau perempuan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau punya anak perempuan jangan kita omelin istri kita. Itu perbuatan dungu. Ya, ini perbuatan dungu. Kamu yang salah nyalain orang. Kamu yang nanam, sawahnya disalahkan. Ya, itu salah. Kemudian juga bentuk protes terhadap anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bentuk tasyabuh dengan jahiliyah. Sebagian ahli tafsir, ya, seperti Al-Imam Al-Qurtubi menyebutkan suatu syair tentang seorang wanita yang mengeluhkan suaminya. Suaminya Abu Hamzah. Jadi wanita ini suaminya punya beberapa istri, tapi istri yang ini anaknya perempuan semua. Maka dia bilang, "Mali Abi Hamzah la ya'tina." Kenapa suamiku Abu Hamzah tidak datang kepadaku? Yadhallu fil baiti alladhi yalina. Dia hanya terus di istrinya yang lain. Kok tidak mampir ke rumahku? Kok terus di istri yang lain? Ghadbana alla naridal banina. Dia marah kepadaku karena saya tidak bisa melahirkan anak laki-laki. Tallahi ma dzalika fi aidina. Demi Allah, ini di luar kekuasaan kami. Masalah laki-laki perempuan bukan urusan saya. Fanahnu kal ardi lizari'in. Kami ini seperti bumi yang untuk orang-orang yang bercocok tanam kepada kami. Nunbitu ma qad zara'uhu fina. Kami hanya menumbuhkan apa yang telah mereka tanamkan pada kami.